Nah, ini berbeda Pak. APHT itu sertifikat hak tanggungan itu bukan peralihan hak, tetapi itu adalah dokumen untuk terjadinya proses peralihan hak melalui litigasi. Nah, APHT itu adalah hak tanggungan. Jadi hak tanggungan ini, saya bilang hak tanggungan itu mempunyai 3 sifat yang luar biasa. Yang pertama, dia mempunyai kekuatan parato eksklusif. Yang tadi saya katakan 224 ayat 228 BG bisa dieksekusi. Ini sertifikat hak tanggungan. Yang kedua, dia hak preferan. Jadi preferan itu didahulukan. Kita melakukan itu tadi pun dieksekusi, ada yang konkuren nggak bisa. Saya dahulukan, saya pemegangnya senilai hak tanggungan. Hak tanggungannya misalnya 500 juta, nilainya 1 miliar, 500 juta itu kita. Di luar itu baru yang lain. Yang ketiga, duit sulit namanya. Hak tanggungan itu akan mengikut ke mana saja. Jadi kalau sertifikat dibebani hak tanggungan nggak bisa dijual Pak. Tadi dulu Bapak pegang sertifikatnya, tetap yang mempunyai kuasa itu adalah pemegang hak tanggungan. Atau yang dipegang hak tanggungannya operasi dipindah tangannya kemana? Bapak tetap mempunyai hak preferensi di dalamnya. Dia nggak bisa ini tanpa diroyak, gitu ya, tanpa diroyak. Itu bukan peralihan kepemilikan Pak, tapi itu adalah hak preferensinya dari Bapak. Prosesnya tetap. Ya, kalau yang itu litigasinya ya tadi seperti tadi cepat. Kalau tanpa itu Bapak harus buka dulu. Kalau tanpa hak tanggungan Bapak kan mesti buka nih. Ya, dia berutang saya buka. Pada saat perjalanan buka, saya harus ada konstitusi bislah namanya sita jaminan. Itu untuk menjamin bahwa ini apabila menang harus terbayar itu. Maka saya tempatkan CD di objek. Gitu. Dia punya harta ini saya letakkan CD. Konstitusi bislah atau sita jaminan. Proses sidang berjalan, menang, inkrah, sampai PK macam-macam inkrah kita, baru nanti letakkan sita eksekusi. Setelah bislah namanya. Setelah letakkan sita eksekusi, baru letakkan rela. Nah ini proses yang gugatan itu panjang, berdasar. Gitu. Sidangnya itu banyak itu, belum lagi PK macam-macam Pak. Maka sebaiknya lakukanlah HP. Nah, saya ke Bapak nih, di mana kalau HP itu digugat? 258 RPT 224 AIR mengatakan bahwa aku berusaha yang punya intelektual mempunyai kewenangan hukum yang tetap tidak akan mengganggu eksekusi. Gugatan tetap berjalan. Ini pengalaman. Yang tadi itu saya digugat, dia kalah, tetapi digugat lagi oleh pemerintah mintakan penetapan pengadilan untuk penyitaan objek. Turunlah jurusita pengadilan. Ini proses berjalan, gugatan jalan. Disita aja Pak, dikosongin, nggak masalah. Gitu. Itulah kekuatan hak tanggungan Pak. Gitu. Jadi jangan ada debat. Ada lagi Pak? Ya. Ya. Tadi Bapak katakan itu kalau masa perjanjian kalau masih panjang harus diakhiri. Nah, kadang di dalam koperasi itu masa pinjamannya contoh misalnya 5 tahun. Lalu ketentuan di koperasi itu kalau dia sudah tukar di atas 12 bulan atau bahkan lebih sampai dengan 24 bulan. Nah itu bagaimana kita bisa mengeksekusi jaminan yang bersangkutan? Iya Pak. Jadi itu yang saya sampaikan. Tolong nanti baca di perjanjiannya, diaturnya ada nggak klausul apabila dia menunggak ini atau dia menunggak ini, maka perjanjian ini dapat diakhiri. Nah itu biasanya ada klausul yang dapat diakhiri, ya secara sepihak oleh kreditur, oleh koperasi. Oleh karenanya si pihak debitur atau pihak penerima kredit berkewajiban untuk membayar secara sekaligus dan tunai. Nah, nanti ini konsultasi dengan notaris ya, buat ini dulu. Nah nanti pada saat SP terakhir ya, sampaikan itu. Apabila sampai dengan kata saudara ini saudara tidak menyelesaikan kewajiban maka sesuai dengan pasal sekian perjanjian aku nomor sekian kami akan akhiri. Nah nanti sampaikan begitu di SP yang terakhir itu, ya, dan kami akan selesaikan termasuk tidak terbatas pada pelelangan objek jaminan. Nah sampaikan itu di SP 3 ya. Begitu SP 3
Nah, jadi perjanjian tanggal sekian diakhiri. Maka kewajiban pada saudara juga untuk membayar sekaligus dan tunai pada operasi paling lama tanggal sekian. Nah, gitu kan? Jadi berakhir nih. Kalau tidak itu ada peluang kita juga. Nah, ini kan perlu jatuh tempo. Kadang-kadang gini. Kalau buat perjanjian tuh, ini perjanjian itu wajibnya tuh harus ada jangka waktu ya. Jangan sampai itu, kalau saya punya uang saya akan bayar. Nah, ini kan susah kita. Kalau dia perjanjian seperti itu bisa nggak kita buat prestasi? Bisa. Gitu. Ya tapi saya akan bayar kalau saya punya uang nih. Ya kita buat aja gitu ya. Ya. Sampai luar monyet nggak ada tenggat bayar begini ya. Jadi itu Pak ya. Gitu. Berarti di SP ketentuan untuk mengakhiri itu di SP3. Ingatkan. Ya. Jadi ingatkan SP3. Karena apa? Kalau tidak ada peringatan kita dianggap semena-mena. Itu ada peluang untuk dibuka gitu ya. Gitu. Ini memang kalau nggak bicara hukum itu ininya banyak juga. Ya. Jadi ada bagian legal di sini. Ada bagian legalnya. Nah, nanti bisa konsultasi dengan notaris. Ya. Gitu ya. Untuk memastikan kepada kita. Ya kita kan yang kami tunjuk tadi, kadang-kadang kita nggak tahu nih ada potensi masalah apa enggak. Jadi gampang keluarnya, ternyata baliknya susah. Gitu ya. Ada lagi? Kalau tidak selanjutnya ya. Kasihan Bu Dini lama nunggu. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti saya sampaikan bahwa tipikal daripada UMKM kita, nasabah-nasabah kita, operasi itu kan rata-rata kecil dan tradisional. Ya, yang tentu menjadi tugas moral kita atau moral kita untuk mengamankan mereka. Jadi gimana caranya? Kita harus melakukan pendampingan. Saya senang kemarin kita punya kelompok sahabat obor emas itu luar biasa. Mungkin intensitasnya perlu ditingkatkan, atau mungkin skop pendampingannya perlu ditingkatkan. Kira-kira apa saja? Ada 7 ya ini ya yang ini bisa kita identifikasi. Yang pertama bisa lanjut pemasaran. Ya, kita mungkin perlu bantu mereka yang tradisional kadang-kadang karena dia sudah dari dulu gitu aja susah berubah nih. Yang paling susah kan berubah ya. Ya ini kok nggak berkembang. Ya mungkin perlu ada reorientasi pasar misalkan. Atau kita cari segmen yang lain, atau cari target pasar yang lain. Wah kayaknya Pak, nggak cocok nih pasarnya kita. Ini kalau retail Pak, coba Bapak masuk aja di sektor yang menengah nih. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan rutin yang kecil-kecil. Kemudian persaingan, butuh ada perusahaan, persaingan makin banyak nih. Kadang-kadang kalau mereka tidak ada inovasi ya, mereka tergusur ya sama pesaing. Nah ini dibutuhkan sekarang masukan atau dampingan di bidang inovasi, ya. Jadi dibutuhkan kreativitas untuk berubah. Yang paling akadnya perubahan ya, gitu ya. Mungkin juga diversifikasi produk, menyesuaikan produk. Ya, dulu siapa menduga era digital ini luar biasa cepat. Ya, ingat dulu ya bapak-bapak yang ini yang dulu masih foto pakai cekrek pakai film, masih ada kan? Ini cepat sekali berubah. Ya, begitu berubah, film itu sudah ada semua digital. Ya sekarang kita beli itu dapat HP, dapat kamera. Itu. Ya itu juga warnet, warnet dulu berkibar. Begitu itu mereka mati. Nah inilah butuh dampingan agar mereka bisa berubah. Gitu. Ya tugas kita semua. Ya. Strategi pemasaran. Nah, saya lihat ini punya Padumas itu bagus. Ya. Jadi bagaimana? Tapi itu butuh dampingan. Gimana mematlakan itu? Bagaimana dia masuk ke marketplace? Ya. Bagaimana dia jualan di media online? Ya. Bagaimana dia akses toko video, Shopee dan seterusnya itu? Nah ini butuh dampingan. Nah, tugas ibu bapak sekalian berikan dampingan kepada mereka, ya. Ya, juga media konvensional dan perlu juga. Ini dampingan di bidang pemasaran. Ya, karena ujungnya memang di marketing, ya, di market ya. Yang lanjut, nah, bentuk badan usaha apa dari aspek legalnya? Yang tadi itu, dia ada potensi untuk berkembang, tetapi dia tidak punya badan usaha. Kalau dia tidak mau meningkatkan atau bentuk badan usaha, dia akan tetap marginal, nggak akan berkembang. Arahkanlah dia, ya, gitu. Arahkan dia untuk bisa berkembang. Contohnya, kalau sekarang ini ada proyek dari pemerintah, kadang-kadang untuk jadi rekanan itu harus badan hukumnya minimal CV.
Kemudian harus ada PT. Nah ini bantu mereka tingkatkan badan hukumnya. Kemudian perizinan. Nah sekarang sudah ada OSS, ya. Jadi OSS itu gampang sekali akses, ya, online sifat submission. Gitu. Jadi ini untuk mendapatkan NIB. Jadi dari OSS dapat SIUP, NIB atau SIU, ya atau SKKU, ya, surat keterangan pengusaha. Ini modal dasar perizinan awal. Ini Pak Jokowi kan bagi-bagi NIB kemarin kan, gitu. Nah bantu mereka, dampingi mereka gimana caranya akses OSS, ya, gitu. Terus itu OSS. Tapi kadang-kadang ada persepsi, saya masuk itu saya harus punya NPWP, NPWP saya harus bayar pajak. Nah kadang-kadang ini dia ke sana. Nanti kalau KTP NIK nasional sudah terintegrasi, nggak bisa juga ini. Punya NPWP apa wajib bayar pajak? Enggak, apabila di bawah PTKP. Ya, kalau usaha itu ada PP 446 berapa itu yang menentukan omset bayarnya cuma 0,5 dari omset kecil, ya, gitu. Tetapi sekarang semuanya itu butuh NPWP, jadi jangan khawatir. Kemudian perjanjian atau legal drafting, ibu bapak harus dampingi mereka. Misalkan dia dapat kontrak kerja, dampingi mereka, jangan sampai kontrak kerjanya menjebak dia, gitu ya, legal drafting. Jadi dari aspek legal itu dampingi mereka. Nah ini dampingan-dampingan yang kita bisa lakukan dalam rangka pemberdayaan, empowering dari UMKM itu. Lanjut. Nah dari sisi manajemen, yang tradisional kadang-kadang nggak punya manajemen dia, ya. Kalau dia sudah gede, mau tidak mau dia harus dikelola secara profesional. Mungkin kalau karyawan 1-2 orang masalah, tapi kalau sudah cukup banyak, dia perlu dibuatin struktur organisasinya agar ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Job description-nya dibuatin, SOP dibuatin, peraturan dibuatin. Nah itu dibantu seperti itu. Lakukan dampingan ini untuk sekarang. Kalau yang dari kecil sudah menjadi menengah, yang menengah jadi besar, nah ini dibutuhkan nih, gitu ya. Terus dari sisi keuangan kita selain kita punya aplikasi catat, ya, catat itu, tetapi perlu di backup dengan hard copy. Ya, hard copy itu perlu. Jadi kadang-kadang kalau trouble ininya kita hilang data itu, nah perlu nanti saran mereka untuk membuat hard copy. Atau kalau lagi itu buatin buku bantu. Ya, kalau dia belum bisa mengaplikasi itu, bisa dengan secara manual buatin buku bantu. Buku kas dia buatin, buku bar buatin, buku piutang, buku utang, laba rugi, cash flow dan neraca nanti berakhir itu. Itu buatnya secara manual bisa. Tapi kalau catat bisa akses butuh hard copy. Lanjut. Nah, administrasi ini tata misalnya tidak persediaan inventory. Kadang-kadang di sini nggak pernah lakukan stok oknam, jadi inventory-nya kadang-kadang hilang, kadaluarsa, gitu ya. Kalau barang-barang di warung itu orang jarang sekarang belanja di warung-warung kecil. Kenapa? Takut barangnya kadaluarsa. Makanya mereka cenderung membeli di pasar modern. Karena apa? Di pasar modern itu bagus penatangannya. Ya barangnya terlatih, tidak ada sampai out of date, gitu ya. Gitu. Jadi mereka lakukan itu. Nah ini mereka butuh dampingan nih, gimana caranya dari sisi inventory persediaan ini dia bisa atur, jangan sampai risiko kehilangan yang tinggi dan seterusnya. Dampingi. Kemudian di penjualan juga, jadi dibuat pencatatan penjualan, pembelian, buat pencatatan daftar pelanggan. Nah daftar pelanggan juga harus dibuat nih. Nanti kalau mungkin klasifikasikan mana pelanggan utama atau private customer, buatin itu, gitu ya. Mana yang continue, mana mingguan, dan seterusnya. Kemudian supplier juga, term of payment, jadwal bayarnya jangan sampai mismatch di sana, gitu ya. Surat menyurat dan seterusnya. Ini bidang administrasi. Lanjut. Aspek teknis. Nah, ini juga yang tadi itu lokasi usaha kita ini. Layout usaha. Nah, layout itu pasar modern itu menangnya di layout. Ya kalau kita masuk ke sana tuh gampang menemukan barang. Kalau di pasar tradisional susah, di warung-warung susah. Punya ini waduh, punya setengah jam masuk ke kur ada di bawah, baru lihat udah luar gitu ya. Gitu. Nah ini kelemahan kita di pasar tradisional, terutama di warung-warung yang memang skalanya udah gede. Kalau warung kecil, barang dagangan kecil mungkin nggak masalah, sedikit nggak masalah. Ya, itu layout juga, sarana prasarana penunjang itu perhatikan, alur barang dan jasa itu juga bisa perhatikan. Ya, kemudian lanjut permodalan. Nah, dulu kita bicara permodalan. Nah kadang-kadang kalau masuk aku, kenapa nggak malah usaha punya modal? Padahal modal itu yang terakhir nih, gitu ya. Jadi belakangan nih modalnya. Kalau yang sudah siap modal datang sendiri, gitu ya. Modalnya kan banyak dari sini, ada RPDB, ada kurir itu lebih produktif ya. Gitu.
Modal itu dibutuhkan untuk pembukaan usaha baru atau peningkatan kapasitas usaha. Ini kalau untuk bicara bisa produktif. Silakan. Nah, itu ibu dan bapak sekalian, untuk pendampingan itu tugas moral sesuai dengan misi Ibu Nining yang tadi, bagaimana kita meningkatkan kapasitas UMKM kita. Ya, UMKM kita yang secara tipikal itu tradisional, kalau dia biarkan begitu dia akan bisa berkembang. Maka butuh dampingan. Aspek-aspek yang perlu dilakukan dampingan itu adalah seperti ini. Tujuannya adalah bagaimana agar UMKM itu naik kelas sesuai dengan program pemerintah. Gitu. Jadi ini bagian daripada itu empowering, pemberdayaan dunia. Gitu. Ya. Ini dari LPDB, ibu bapak sekalian ke mitra binaan LPDB. Gitu ya. Kalau mitra binaan LPDB bagus kan nama bapak LPDB jadi bagus.